Mengucapkan kalimat syahadat sebagai pengakuan dengan lisan. Kemudian apa? Mengamalkan dengan anggota badan. Kalau bisa ditinggal mah ditinggal aja, nggak nyampe itu sawiya. Iya. Pilih Kang Cepina, tinggalkan aja kameranya, yang penting dipantau dari belakang selama aman. Kemudian pengamalan dengan anggota badan, artinya apa? Kita beribadah. Ya, orang-orang terdahulu memasukkan amalan dalam kategori iman. Karenanya iman dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan bertambah dan berkurangnya amal. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kata ibu, al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita memperbanyak lakukan ketaatan, insya Allah iman kita bertambah semakin kuat. Kalau kita ternyata banyak melakukan kemaksiatan, sudah dipastikan iman kita akan melemah. Ya, maka kata ibu, perhatikan amal ibadah kita. Kemudian dalil-dalil dari orang-orang soleh terdahulu, ya, tentang keimanan ini sangat banyak. Ada yang dari firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 31. Ada juga dari firman Allah Ta'ala di Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Kemudian hadis dari Nabi SAW, ya, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling bawah tingkatannya ialah menyingkirkan bahaya atau batu, duri dan sejenisnya dari tengah jalan. Ciri orang beriman itu, kata ibu, menyingkirkan adza. Adza itu bahaya. Ya. Kalau kita mau jadi muslim yang selamat, mukmin yang selamat, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang selamat orang Islam yang lain dari lisan dan juga perkataannya. Dan perbuatannya salah, lisan dan juga perbuatannya. Maka ciri orang beriman itu tidak membuat orang lain menjadi merasa malu, merasa disalahkan, merasa terzalimi. Pokoknya selamat dari itu semua, ya. Oke. Kemudian dari Nabi SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Ya, dengan tangannya di sini bisa dua makna, kata ibu. Ada yang dengan kekuatan yang dia punya, ada yang dengan kalau dia pemimpin maka dengan kebijakan yang bisa dia buat. Begitu, ibu, ya. Kemudian fa idza lam tastati fa bilisanih, maka apabila tidak bisa dengan lisan merubah kemungkaran itu, fa idza lam tastati fa biqalbi, apabila masih tidak bisa maka dengan hati, fadzalika ad'aful iman, maka yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Bagaimana maksudnya mengingkari kemungkaran dengan hati? Contoh teteh ibu lagi berkumpul, lagi arisan, nuju ngabaso we kedah arisannya, nuju ngabaso. Dimulailah bab favorit teteh ibu dalam sebuah perkumpulan, yaitu apa? Bab ghibah. Dibicarakanlah satu orang. Nah, kalau kita mengingkari kemungkaran ghibah itu, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan majelis tersebut. Setelah kita lihat berubah, baru masuk lagi. Itu adalah selemah-lemahnya iman kalau kita melihat kemungkaran. Kalau kita nggak bisa dengan lisan, maka dengan cara yang tadi, saat mulai majelis ghibah itu hidup, kita pergi tinggalkan. Saat majelis ghibahnya mulai berganti jadi pembicaraan yang lebih bermanfaat, kita masuk lagi. Fadzalika adaful iman. Praktek yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Harusnya kita mampu negur dengan lisan, jangan begitu. Nanti kalau nggak ada saya nu diobrolin. Nah, kayak gitu. Kalau Abi biasanya suka begitu. Jadi kalau misalnya sudah ada yang mulai ghibah, jadi abitanya, oh berarti nanti kalau saya tidak ada, saya yang diobrolkan, ya. Nah, gitu. Udah berhenti dari ghibahnya itu langsung. Begitu. Teenakan Ustadz, ya iya udah, berarti kalau pilihannya kita nggak enak menegur dengan lisan, pilihannya adalah kita menjauh dari majelis tersebut. Begitu teh. Kemudian kesimpulan dari dalil-dalil yang tadi, ya, dari firman Allah dan juga dari hadis Nabi SAW. Dalil pertama, di dalamnya terdapat penetapan bahwa iman kaum mukminin dapat bertambah, dan semua itu karena mereka mengakui kebenaran Nabi, mereka
dan kesesuaian kabar yang beliau bawa dengan yang disebutkan di dalam kitab suci agama samawi sebelumnya. Jadi kata Ibu, di dalil pertama ini kita harus mengakui kebenaran dari Nabi dan kesucian kabar yang beliau bawa dengan yang disebutkan di dalam kitab suci beragama samawi. Jadi kita harus meyakini kebenaran apa? Kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Itu bagian dari keimanan. Jadi bukan sekedar yang penting mah percaya, bukan gitu. Tapi dicari mana yang Nabi sampaikan, mana yang tidak Nabi sampaikan, mana yang Nabi wanti-wanti untuk tidak dilakukan, ya, mana yang Nabi bolehkan, kita pelajari itu sebagai bukti keimanan. Dalil kedua, di dalamnya terdapat penetapan bahwa dengan mendengar ayat-ayat Allah, iman dapat bertambah. Itu bagi mereka yang Allah sifati apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imanan. Dan apabila dikatakan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka bertambah. Jadi kata Ibu, kalau misalnya kita membaca ayat Al-Qur'an tapi keimanan kita tidak bertambah, maka kita harus belajar memahami apa yang sedang kita baca. Kata Ibu, jangan puas dengan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi harus bisa memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Dibaca artinya. Jangan takut, kata Ibu, dan bisa salah menyimpulkan. Tidak, ya, fahami saja apa yang kata Ibu bisa fahami dari Al-Quran. Kalau ada keraguan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada yang ahli, yang faham. Kalau kita ragu tentang apa yang sedang kita baca, kesimpulannya benar nggak ya? Kalau kesimpulannya khawatir ragu, maka karena di dalam Al-Quran itu memang ada ayat-ayat yang bayin, yang sudah dijelaskan semuanya gamblang. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Perlu penjelasan lebih rinci, kata Ibu. Perlu penjelasan lebih rinci. Contoh misal, kata Ibu akan menemukan ayat tentang bagaimana khamr itu tidak diharamkan. Dalam Al-Quran itu ada, ya. Dan janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Berarti apa? Jangan sampai menjelang sholat itu malah mabukan. Berarti kalau tidak menjelang sholat boleh dong. Nah, itu digali lagi kisahnya ke dalam, karena nanti ada ayat selanjutnya yang membuat mansuh. Pusing dehnya mansuh, yang akan menghapus hukum sebelumnya dengan adanya ayat yang paling terakhir, ya, yaitu apa? Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamr dan semua hal-halnya itu diharamkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti akan ada ayat-ayat yang memang perlu penjelasan lebih rinci. Tapi kalau kita tidak memahami, tidak membaca artinya sama sekali, bagaimana mungkin kita bisa bergetar hati kita ketika dibacakan Al-Quran, disebutkan nama Allah. Insya Allah, kata Ibu, mudah kok Al-Quran untuk difahami. Contoh surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Apa artinya, kata Ibu? Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bisa difahami nggak sama kita? Bisa. Tapi kalau tante Ibu mau belajar tafsirnya, lebih dahsyat lagi nanti memahaminya. Dari mulai kaidah bahasa Arabnya, fa inna, maka sungguh, ma'a, bersama, al usra pakai alif lam, isim ma'ruf, isim ma'rifah. Jadi sudah diketahui jumlahnya hanya satu. Maka arti yang benar adalah maka sesungguhnya bersama satu kesulitan, yusra. Yusra artinya kemudahan, tapi tidak pakai alif lam. Artinya jumlahnya tidak diketahui, bisa infinity. Maka kalau ditafsirkan secara benar, artinya sungguh bersama satu kesulitan terdapat banyak sekali kemudahan. Nah, itu kan lebih dahsyat lagi buat hati kita, katanya Ibu. Tenang aja akhirnya menghadapi kesulitan. Cuma satu kesulitannya, bisa gampang, banyak kemudahannya. Gitu, itu akan membuat hati kita lebih tenang. Atau misal kalau kita ditimpa musibah, ada di Quran surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Ya, apabila ditimpa musibah, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa,
kurangnya buah-buahan dan sebagainya, kemudian mereka bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka oleh Allah akan digantikan dengan rahmat, keberkahan, kebaikan, semuanya diganti, kata ibu. Maka rumusnya saat ditimpa musibah bukan pokok sewahan, nahabut kieu, bukan begitu. Kenapa kok ini menimpa saya? Bukan, sabar. Ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan yakini setelah ini Allah ganti yang lebih baik. Gitu. Selesai. Sebagaimana para sahabat dulu ketika sendal jepitnya putus, ya Allah, sendal saya putus, saya minta sendal yang baru. Sampai urusan sendal jepit putus pun dimintakan kepada Allah. Nah ini ya, bahwa tadi iman itu dapat bertambah, dapat berkurang. Maka bagi mereka yang Allah sifati itu tadi ya, apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Maka pahami isi Al-Quran supaya kita bergetar hatinya saat mendengarkan Al-Quran disebutkan nama Allah. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, tidak berharap kepada selain Allah. Teteh ibu jangan pernah berharap kepada manusia, sekalipun itu suami teteh dan ibu, jangan berharap apapun. Itu ya. Jadi berharapnya pada siapa? Berharapnya kepada Allah. Kalau berharapnya kepada Allah, apa yang teteh ibu mau nggak mesti datang dari suami, bisa dari saudara, bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari sahabat, gitu kan? Begitu. Kemudian dalil ketiga, dalam hadis di atas disebutkan bahwa iman memiliki banyak cabang. Anak cabang dari cabang-cabang itu juga termasuk dari cabang dari iman. Tentunya dengan perbedaan keutamaan dari masing-masing cabang. Dan cabang iman yang paling tinggi yaitu apa? La ilaha illallah. Setelahnya turun, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian dalil yang keempat tadi, dalam hadis Muslim dijelaskan urutan cara mengubah kemungkaran, mulai dari tangan, kekuatan, kebijakan yang kita pangku, kemudian yang kedua dengan lisan kita, kemudian yang ketiga dengan hati. Yaitu tadi apa? Kita menyingkir dari majelis tersebut, dari kemungkaran tersebut. Nah, selanjutnya hakikat iman, teteh ibu. Ini kita mengulas ya, makanya cepat. Karena kalau mau masuk ke pembatal keislaman harus diulas dulu supaya tidak, kok gitu? Nah, biar nggak gitu, teteh ibu. Hakikat iman, apa itu hakikat iman? Ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhu imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau disebutkan nama Allah itu apa? Dia bergetar hatinya, teteh ibu. Sekarang abi taruh teteh ibu, kapan terakhir teteh ibu membaca Al-Quran sampai menangis? Saking menghayati apa yang sedang teteh ibu baca, atau menangis karena ya Allah nah ngerti. Yang mana? Yang pertama, yang kedua. Karena kalau teteh ibu bisa meneteskan air mata karena menghayati isi Al-Quran, maka sudah cukup. Tidak ada lagi urusan dunia yang dibutuhkan. Itu nikmat sekali teteh. Wah, gitu ya. Jadi coba kalau kita masih belum bisa menangis karena belum menghayati Al-Quran, maka tangisi hati kita yang keras, yang belum pernah menangis karena menghayati Al-Quran. Itu. Kemudian surat Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, maka tahapannya apa teteh ibu? Iman, hijrah, jihad. Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, kalau kita bukan sebagai muhajir,
bukan sebagai mujahid, maka kitalah yang memberi pertolongan. Nanti Abi jelaskan nanti Bu ya. Pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Nah, Teteh Ibu, hakikat iman itu implementasinya begini. Teteh Ibu sekarang menyatakan diri beriman. Ya, bismillah. Ya Allah, setelah saya sekian lama hidup dalam naungan Islam, dalam naungan iman, namun saya tidak mendekat kepada Rabb, kepada Engkau ya Rabb, saya tidak mendekat, maka saya putuskan hari ini saya akan berhijrah dari kebiasaan saya di masa lalu menjadi kebiasaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian apa Teteh Ibu? Teteh Ibu misalnya melakukan, saya akan berjuang sekuat tenaga melakukan yang terbaik. Nah, untuk bisa apa? Untuk bisa memperbaiki keimanan kita, ibadah kita, pribadi kita. Dan selanjutnya Teteh Ibu, kalau ternyata Teteh Ibu sudah melewati fase-fase itu, melihat temannya di fase yang tadi, maka kitalah yang memberikan pertolongan. Kitalah yang merangkul. Ibaratkan nih, misal Teteh Ibu santri yang baru, gitu kan, yang mengalami tadi fase beriman, berhijrah, mau sungguh-sungguh. Nah, Teteh Ibu ini santri yang lama. Nah, ini yang ini dapat keutamaan, yang ini dengan menolong dapat keutamaan, dan begitulah orang beriman seharusnya. Begitulah orang beriman seharusnya deh. Dan disitulah Teteh Ibu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana oleh Allah dipersatukan hatinya, dirasakan hatinya bersama-sama jadi seperti saudara, gitu ya, saling tolong menolong satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Nah, maka oleh Allah diberikan rizki dan ampunan bagi orang-orang yang melakukan seperti tadi, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, telah menyebutkan di dalam ayat-ayat pertama dari surat Al-Anfal bahwa mereka adalah orang-orang yang berhati lembut dan takut kepada Allah saat namanya disebut. Teteh Ibu, kalau Teteh Ibu masih belum bisa menangis, belum bergetar hatinya disebutkan nama Allah, maka ketahuilah itu teh rumus pasti, artinya hatinya masih keras. Karena hati yang lembutlah yang akan bergetar, yang takut kepada Allah lah yang akan bergetar. Kalau Teteh Ibu masih disebutkan ayat Al-Quran, dibacakan nasihat, disampaikan dengan baik, semua retorika dilakukan untuk menyentuh hati Teteh Ibu belum tersentuh hatinya, maka istighfaran ini teh hatinya sedang keras. Kalau batu saja bisa berlubang karena tetesan air, masa hati kita dengan kucuran nasihat tidak sampai lembut-lembut sudah bertahun-tahun begitu. Ini harus difikirkan, kenapa hati saya begini ini teh? Kenapa kondisi hati saya begini ya Allah? Apa kemaksiatan yang masih saya lakukan yang membuat hati saya keras? Nah, itu harus dicari Teteh Ibu. Kalau tidak dicari nanti nggak berubah-berubah diri kita ini. Ego kitanya masih tinggi, amarahnya masih besar, dan sebagainya gitu. Harus dicari. Begitu ya. Dan iman mereka semakin bertambah dengan mendengarkan ayat-ayatnya, hanya berharap kepadanya, tidak meniatkan ibadah kepada selainnya, dan hanya meminta kepadanya agar kebutuhannya dipenuhi. Hati-hati Teteh Ibu ya, terutama bab niat. Teteh Ibu, bab niat ini penting ya. Betapa banyak dari amalan akhirat sorot dunia yang akhirnya berujung hanya bernilai dunia saja, tidak bernilai di akhirat. Karena apa? Taghayyara niyatuhu, berubah niatnya. Wa kam min umuri dunya, dan berapa dari perkara-perkara dunia sorot akhiratan, berujung dengan amal akhirat, karena memang dari awal diniatkan untuk akhirat. Contoh misal Teteh Ibu buka usaha, buka misalkannya, buka apanya? Jualan baju misalnya gitu. Jualan baju ya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya yang belum punya mata pencaharian, supaya bisa punya mata pencaharian di rumah, digerakkan, dijalankan, diarahkan supaya mereka terbantu. Maka urusan dunia ini menjadi urusan akhirat Teteh Ibu. Ya. Tapi misal Teteh Ibu ya, misalkan abi web itu ya, bikin rumah tahfidz, terus nyebarkan Quran ribuan dan sebagainya, tapi hanya untuk supaya dipuji manusia, hanya untuk supaya dikatakan hebat oleh manusia, maka jadi nggak ada apa-apanya di akhirat nanti itu. Karena hal apa? Hanya karena sebab niat. Maka jangan sampai kita itu menjadi zombie. Apa zombie Teteh Ibu?
kosong, hampa gitu, nggak ada niat apa-apa, nggak ada tujuan yang jelas gitu, jalannya nggak ada akhir yang diinginkan. Begitu ya Ibu ya. Kemudian ada Ibu tadi ya, mereka tahu bahwa dialah satu-satunya zat yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Kita nih orang beriman harus tahu yang menguasai semuanya itu Allah, yang menurunkan air hujan Ibu dan ngatur turunnya itu sakecelak kata Ibu. Coba saageng bak mandi hujan teh kan di atasnya mah besar teh Bu, di atasnya mah besar, tapi kenapa pas turunnya mah sakecelak? Siapa yang ngatur itu? Allah, tidak ada yang lain sob. Yang mengatur itu semua Allah. Nah, kemudian dari tanah yang kering ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, jadi tinggi lagi, jadi hijau lagi, jadi lebat lagi. Siapa yang mengatur itu? Allah lagi gitu ya Ibu. Dan Allah mampu mengatur itu semua. Masa permintaan kita tidak Allah kabulkan? Pasti Allah kabulkan. Makanya Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Tapi lagi-lagi kata Ibu Abi ingatkan, kalau kita berdoa kepada Allah, jangan menakar kemampuan Allah setipis isi dompet kita. Gitu deh. Kemampuan Allah itu tidak sehampa isi dompet kita deh. Tidak ya. Kemampuan Allah itu sangat luas. Maka berdoalah dengan penuh keyakinan. Di dalam ayat terakhir dari surat Al-Anfal, Allah Ta'ala menyifati para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin dan ansor dengan sifat iman yang sebenarnya. Jadi implementasi dari keimanan yang benar adalah tadi. Yang ini berhijrah, berjihad, yang ini mampu menolong. Itulah keimanan kata Ibu. Disitulah implementasi keimanan yang baik. Sebagaimana muhajirin dari Mekah dibantu oleh ansor dari Madinah. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah dibantu jadi oleh penolong-penolong di kota Madinah. Indah itu Ibu. Kemudian Islam dan iman, ajaran agama secara keseluruhan terangkum dalam kata Islam dan iman. Nabi SAW telah membedakan antara pengertian Islam, iman, dan ihsan dalam hadis Jibril. Atau teteh Ibu mungkin sudah pelajari di hadis Arba'in yang nomor 2. Ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, datang seorang laki-laki, hitam rambutnya, putih bajunya, tidak terlihat bekas-bekas safar. Kalau sekarang kita kata Ibu ya, safar itu pakai motor, udah langsung terlihat begitu ya, mentega-mentega di wajah kita itu kan terlihat. Ya. Tapi kalau misalkan dulu jalan kaki, pasti terlihat di baju teh kelihatan bekas pasir, bekas debu, kotor ini, kotor itu. Nah ini enggak. Sedangkan para sahabat tidak mengenal siapa orang ini. Kemudian duduk berhadapan dengan Nabi, nempel lutut dengan lututnya, menyimpan tangannya di paha Nabi. Nah, gitu. Kemudian bertanya, apa itu Islam? Nabi jelaskan, Islam begini. Terus dia bilang, kamu benar. Para sahabatnya heran. Ya, kumaha ya teh ongkoh nanya tapi yang benar kan gitu. Kemudian apa itu iman? Iman adalah begini disebutkan 6 rukun iman. Kamu benar. Kumaha ya teh pusing gitu nya. Orang nanya dibenarkan dia. Yang ketiga, mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ihsan itu seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak merasa melihat Allah, maka ketahuilah kamu harus bisa merasakan Allah melihatmu. Itulah ihsan. Nah, tingkatan-tingkatan pribadi seorang mukmin itu sudah Nabi jelaskan. Ada yang Islam, ada yang iman, ada yang ihsan. Itu tingkatan level kita. Nah, yang paling tinggi yang mana? Yang ihsan. Kenapa yang ihsan? Karena kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, adakah celah untuk berbuat keburukan? Adakah celah untuk amal soleh ditinggalkan? Enggak sih. Tapi kalau orang kapanpun, dimanapun dia merasa tidak dilihat oleh Allah, merasa tidak melihat Allah juga, begitu ya. Ini soal rasa ya, bukan soal ningali langsung kita, enggak, itu soal rasa. Ya sudah, dia akan bebas melakukan apapun tanpa rasa khawatir apapun. Terjatuh pada kemaksiatan dan keharaman. Kemudian dilanjutkan Ibu, apa itu Islam? Dijelaskanlah mulai dari rukun Islam dan sebagainya. Apa itu iman? Dijelaskanlah rukun iman. Dan apa itu ihsan? Tadi ya. Rukun iman dan cabang-cabangnya. Rukun iman ada berapa Teh Ibu? 6. Apa saja?
Iman kepada kitab-kitab yang mana kata Ibu? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ya. Terus iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Itulah rukun iman beserta dengan cabang-cabangnya. Selanjutnya, nah kita ke materi baru kata Ibu. Pembatal iman. Ini materi yang jarang dibahas ya Ibu ya. Kalau batal wudu karena apa kata Ibu? Hadas kecil dan hadas besar, atau bisa juga dengan hitut. Nah, itu ya, membatalkan wudu gitu kan. Kalau misalkan yang membatalkan sholat selain hitut, apalagi kata Ibu? Hah? Bergerak lebih dari 3 kali, itu furu. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Yang pasti batal. Berbicara, apalagi? Makan, minum. Kata Ibu, bayangkan bagaimana caranya makan dan minum saat sholat. Ada. Kalau teteh Ibu aya nu nyelap, terus ditelan, batal. Itu teteh Ibu melakukan gerakan yang namanya makan. Nah, berapa kali saat kita sholat gitulah teteh Ibu dan baru tahu sekarang kumaha tuh kudu dikodok, enggak, ditaubati, selesai. Enggak bisa dikodok ya. Gitu teteh Ibu ya. Nah, sedangkan apa pembatal iman? Contoh teteh Ibu, contoh misal ini mah contoh ya, kita nggak bicarakan orang lain. Ayah Pak Haji sudah berhaji, sudah berumroh, bahkan ikut membantu membangun pesantren. Tapi untuk usahanya dia pakai penglaris, batal tidak imannya? Cok sebutkan ke Pak Haji. Berani tidak? Kenapa nih? Apakah kita ada keraguan terhadap kebatalan imannya atau bagaimana? Gitu. Tentu, Kang cenah dasar urusan abi, betul. Tapi kalau dia tidak diingatkan dan tidak didakwahi, siapa nanti yang mengarahkan gitu, ya, seperti itu. Nah, siap Bapak Ibu, kita bahas ya pembatal keimanan. Kalau tidak salah pembatal keimanan itu ada 10 macam. Di sini 11 di sini Bapak Ibu. Waduh. Tadi kalau pembatal wudu tadi apa saja Bapak Ibu? Hadas kecil, hadas besar. Ada lagi selain itu? Tidur yang dalam keadaan sampai terlentang, tuh ya, juga pembatal, dan keadaan-keadaan lainnya. Sedikit, tapi pembatal iman ternyata ada banyak, sampai 11. Yang dimaksud dengan pembatal iman ialah hal yang dapat menghilangkan iman. Di antara pembatal iman adalah, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, ingat, kita mempelajari ini bukan untuk menjudge orang lain. Abi garis bawahi dulu. Kita mempelajari pembatal keimanan untuk mengkoreksi dan memperbaiki diri kita. Jadi setelah ini, kalau teteh ibu mencap-cap orang lain, apalagi di sosial media, di status WA, nyinggung-nyinggung, itu bukan ajaran yang diajarkan di sini. Gitu ya. Abi berlepas diri. Yang pertama, mengingkari rububiyah Allah, atau salah satu dari kekhususannya, mengaku memilikinya atau mempercayai orang yang mengaku memilikinya. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain waktu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang yang tidak yakin terhadap keesaan, kekuasaan Allah, ya,
bahwa hidup teh hanya di dunia saja, tidak ada kehidupan yang lain setelah di dunia, itulah salah satu pembatal keislaman nomor 1, ya. Tidak meyakini bahwa ini teh diciptakan ku Allah, semuanya terjadi begitu saja karena Big Bang, karena alam semesta menunjukkan begitu. Tidak ada ini. Allah yang mengatur semuanya. Kalau sampai tadi surat Al-Jasiyah ayat 24 ya. Kalau sampai ada orang tidak meyakini atau mengingkari rububiyahnya Allah, maka dia masuk ke dalam iman yang batal. Teteh ibu, pertanyaannya, selamat tidak dari poin nomor 1 ini? Kok kenapa tidak ada yang jawab ini teh? Selamat tidak dari nomor 1 ini? Selamat ya, selamat. Jadi kita tidak termasuk yang tidak meyakini bahwa bukan Allah yang menciptakan ya. Selamat ya. Oke, lanjut. Poin kedua, tidak mau beribadah kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 172 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif 'an 'ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دون الله وليا ولا نصيرا. An-Nisa 172 173 artinya Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka perlindung dan penolong selain daripada Allah. Dan Ibu, dalam beribadah kita harus mengesahkan Allah saja. Dalam berdoa, saat meminta, maka kita hanya meminta kepada Allah. Saat sujud, kita hanya sujud kepada Allah. Nah, untuk semua ibadah, saat saum pun kita saum untuk taat kepada Allah. Maka kita pun akhirnya apa? Semuanya beribadah ditujukan kepada Allah. Sehingga kalau ada orang ibadah kepada Allah plus kepada yang lain, atau sepenuhnya tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia batal keislamannya. Contoh, Allah perintahkan sujud kepada Allah dengan menghadap ke Ka'bah. Ternyata dia sujud kepada selain Allah, bahkan tidak menghadap kepada Ka'bah. Dia menghadap kepada berhala, dia menghadap kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan, atau yang lainnya yang memang tidak diperbolehkan cara ibadah seperti itu, maka batal. Nah, poin nomor 2, apakah kita selamat dari dari yang membatalkan nomor 2 ini, yaitu tidak beribadah kepada Allah? Selamat tidak? Selamat, alhamdulillah. Yang ketiga, menjadikan perantara-perantara dan pemberi syafaat serta beribadah kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Surat Yunus ayat 18. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Jadi teteh ibu, misal ada orang ya, ada orang teh, dia teh naon namina teh nyembah Nyi Roro Kidul teh misalnya. Tapi ketika kita tanya, kenapa kamu nyembah Nyi Roro Kidul? Henteu, mintana maka Allah, ieu mah syariatna we. Nah itu salah. Menjadikan perantara kepada selain Allah itu salah. Apa yang tidak disyariatkan maka itu salah. Nah, selamat tidak kita dari perantaraan ini? Alhamdulillah. Ada lagi di Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 14 masih di poin yang sama. Lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffayhi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Kata ibu perhatikan, hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Kelompok orang mengatakan Allah itu menjadi 3 bagian. Nah, orang yang menetapkan sifat Allah yang bertentangan dengan yang Allah mau, inilah pembatal keislaman. Kemudian Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ada orang yang berpikiran bahwa kalau yang menciptakan mah si fulan, yang memelihara mah si fulan, yang menghancurkan mah si fulan, itulah pengatur dunia. Salah. Ya, semua itu bergantung kepada Allah saja satu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian ada orang menganggap bahwa Allah itu beranak, maka pikirannya ini pun keliru, dan itulah yang membatalkan keimanan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian ada orang samodel Fir'aun menyatakan dirinya Tuhan. Maka siapapun yang menyatakan dirinya Tuhan atau mengakui ada sesuatu yang setara dengan Allah, maka itu membatalkan keimanan. Nah, kita selamat tidak dari poin nomor 4 ini, Tete Ibu? Selamat. Baru 4 poin nih selamatnya nih, masih ada 7 poin lagi. Kira-kira apa ya? Sekedap. Dilanjutkan di Quran surat Al-A'raf masih di poin 4 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Jadi tete ibu itu harus berusaha menghafalkan asmaul husna beserta artinya. Kenapa? Karena kalau tete ibu berdoa dianjurkan dengan asmaul husna. Tete ibu biasanya yang paling sering diminta apa? Rizki. Apa namanya? Asma Allahnya? Ar-Razzaq, apalagi yang berkaitan dengan rizki? Al-Ghani, apalagi yang berkaitan dengan rizki? Ar-Rahman, betul. Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Al-Ghani. Gitu. Wahai yang maha pengasih, maha pemberi rizki, maha kaya. Selesai. Doanya diujungi dengan urzuqni, berikanlah aku rizki. Kita sudah minta ke yang pengasih, ke yang maha pemberi rizki, yang maha kaya, kita tinggal bilang berikan aku rizki. Ya sudah, semuanya dikasih ya. Lanjut. Dialah Allah yang menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya.
nanti mereka akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nggak boleh di Quran surat Al-A'raf ini dinyatakan kalau ada sifat-sifat lain yang disebutkan oleh manusia bahwa ini adalah sifat Allah, padahal Allah tidak menyatakan itu sama sekali. Seperti apa contohnya? Ada tidak? Aduh, Abi rada takut menjelaskannya Ibu ya. Nanti suatu saat Abi dijelaskannya. Kemudian Quran surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka beribadahlah kepadanya dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut diibadahi? Jadi tidak boleh ada yang menyetarakan dirinya, mengakui kesetaraan yang lainnya selain disetarakan dengan Allah. Maka poin keempat ini kata Ibu harus selamat. Alhamdulillah masih selamat Ibu. Nah itu Ibu.